Ya, ya terlalu naif lah kalau dibilang itu saja. Ya saya pikir enggak lah. Dan banyak contoh destinasi wisata yang jadi viral di Riau atau setidaknya di Kampar sendiri. Tapi kalau kita bicara Kampar untuk lebih maju atau lebih baik, lebih hebat, ya mesti dirumuskan dulu mau dibawa kemana Kamparnya gitu. Ya kalau sederhananya kan ada rencana strategis atau Renstra. Kalau Indonesia tuh punya Indonesia 2045, yaitu persis Indonesia 100 tahun, seperti apa visi dari pemimpin bangsa ini untuk membawa Indonesia. Ya kalau Riau dulu kita kenal Renstra-nya itu Riau 2020, hari ini 4 tahun 2020, apakah rencana strategis tersebut berhasil atau tidak. Kalau Kampar lebih dalam ya kita harus lihat. Nah, harus juga punya visi yang jauh ke depan seperti itu, yang tentu nanti visi itu dituangkan dalam produk kesepakatan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD-nya dalam bentuk perda ya. Ya kalau terakhir pasangan bupati yang memimpin di 2017-2022, pasangan almarhum Aziz Zainal dan Pak Catur Sugeng Susanto, itu setidaknya visinya kan ada 3I. Apa itu 3I-nya kan apa? Infrastruktur, industri dan investasi. Ya, ya itu mungkin yang harus lebih dijabarkan. Tapi sebelum itu minimal siapapun sebagai pemegang tampuk pemerintahan di sana harus paham dan harus mengerti betul Kampar. Pertama secara geografi, tinjauan geografis atau kewilayahan. Kampar ini wilayahnya cukup luas, nah, dan juga geografisnya juga cukup berbeda. Ada yang berbatasan dengan perkotaan seperti daerah Siak Ulu, daerah Tambang, itu daerah perkotaan. Daerah penyangga perkotaan ini cocoknya untuk apa? Terus kemudian ada 2 aliran sungai besar, bahkan 3 kalau kita bisa golongkan. Ada sungai Kampar kiri, ada sungai Kampar kanan, ada sungai Tapung. Nah, itu juga bagaimana geografisnya dan potensinya di sana. Dan masyarakatnya juga. Nah, terus dengan melihat geografis tersebut akan bisa dirumuskan apa yang bisa didevelop, apa itu yang dibangun di sana. Ya, apakah butuh industri, apakah butuh infrastruktur, apakah butuh investasi, yang ketiganya itu harus bersinergi, saling menyangga. Karena terus terang infrastruktur kalau hanya dibangun oleh pemerintah sendiri pasti ada keterbatasan, apalagi kabupaten. Pasti bagaimana bisa bersinkronisasi dengan provinsi. Kalau itu merupakan jalan provinsi. Bagaimana lagi bisa mensinkronisasi dengan pusat atau Kementerian PU. Bahwa itu adalah pembangunan untuk nasional seperti itu. Nah, terus juga dengan industrinya dan juga investasinya. Kalau investasi kita bicara pasti datangnya arus modal kan, arus modal dari pihak swasta atau stakeholder yang ingin mengembangkan Kampar. Macam-macam kan. Ya contohnya potensi yang luar biasa kalau untuk di daerah Kampar Kiri Hulu, yaitu masih alamnya masih bagus, ya mungkin buat industri pariwisata. Tapi pariwisatanya maju jika didukung oleh infrastruktur yang bagus. Orang kan mudah datang ke sana. Dan juga didukung oleh investasi. Mungkin ada pengusaha pariwisata yang akan membangun hotspot wisata di sana yang cukup bagus sehingga orang Pekanbaru atau daerah sekitarnya bisa datang ke sana. Terus berikutnya di daerah Panam Bangkinang lah gitu, daerah tengah, Kampar kanan gitu. Potensinya apa gitu? Apakah pertanian, apakah perkebunan gitu, atau yang lainnya yang harus dikaji kalau perlu ya secara akademis lah. Apa sih potensi-potensi itu? Terus juga di sebelah kanan sana di daerah Tapung, apa potensinya? Yang paling dahsyat hari ini yang orang Kampar sangat jarang berpikir bahwa Kampar ini juga kayak tambang. Ada wilayah kerja pertambangan migas di daerah Tapung, di daerah Petapahan persisnya. Dan kalau sekarang kita lagi ramai bicara tentang ada wilayah kerja Blok Rokan yang tahun 2021
masa kerja, kontraknya dengan Chevron habis dan akan di take over oleh Pertamina, itu apakah orang Kampar concern dan peduli terhadap itu? Kenapa? Dari data yang saya miliki, produksi minyak untuk wilayah Petapahan itu sendiri di atas 20.000 barel per hari. Itu sangat besar. Tapi saya belum melihat tuh Pak Bupati, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda Kampar yang concern dan berpikir untuk itu. Apa sih yang kita bisa lakukan dan bisa kita buat untuk blok migas Rokan ini? Apakah akan berjoin dengan pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten yang lain, karena secara undang-undang ada hak daerah itu minimal 10% untuk namanya participant interest atau PI. Participating interest itu ada 10%, tapi karena wilayah kerja itu sebagian ada di Kampar, tentu Kampar memiliki hak. Bentuknya hak Kampar tadi apakah dengan membentuk badan usaha milik daerah atau bagaimana, atau bergabung dengan badan usaha milik daerah yang lain, ya itu mesti dirumuskan dan dipikirkan. Gitu. Ditambah lagi potensi perkebunan yang sangat luar biasa. Ada PTPN 5 itu wilayah kerjanya di Riau itu yang paling luas ada di Kampar. Kalau nggak salah dia punya 6 kebun, 6 wilayah gitu. Ada di Sungai Pagar, ada di Sungai Galuh, ada di Terantam, ada di Nama Nenek, ada di Tapung Hilir. Ada berapa kalau saya nggak salah itu? 6 kalau saya nggak salah. Jadi itu juga, dan belum lagi perusahaan multinasional seperti Sinarmas Group, Asian Agro yang memiliki kebun yang sungguh luar biasa. Nah, inilah resources atau sumber daya yang harus dikapitalize, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cara untuk memanfaatkan itu apa? Adanya knowledge, adanya pengetahuan, dan adanya experience, dan adanya visi. Kalau tanpa yang tiga tadi itu nggak akan bisa. Kalau orang tidak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman, dan tidak ada visi, bagaimana dia bisa mendevelop atau meng-create potensi yang ada? Ya, itu kalau baru ditinjau dari geografis, belum lagi kita tinjau dari demografinya, masyarakatnya, penduduknya. Nah, dari penduduknya mungkin kita bisa lihat bagaimana sudah terjadi mixed population di Kampar. Dengan berapa puluh tahun lalu Kampar merupakan destinasi atau daerah tujuan transmigrasi, yang sekarang daerah itu sudah sangat maju. Itu sebelum lagi daerah perkotaan dan perbatasan perkotaan itu menjadi daerah perdagangan yang tentu juga daerah urban ya, banyak mendatang dari daerah-daerah lain. Bagaimana ini sebuah tantangan dan menjadikan sebuah kesempatan. Hambatan mungkin ini sebuah tantangan bahwa dengan terjadinya mixing population ini akan susah untuk membawa kemana, tapi bagaimana merubahnya menjadi opportunity ya, menjadi peluang untuk membangun Kampar gitu. Itu sangat penting. Bang, dari segi ekonomi ya Bang. Nah, sekarang kita melihat kan Ramayana seperti di Bangkinang tuh sudah tutup. Nah, pedagang-pedagang jual beli sudah lesu Bang, apalagi dengan kondisi hari ini. Nah, Abang melihat seperti apa Bang? Iya, ekonomi itu adalah yang paling kuat, itu adalah ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatannya terukur dari apa? Dari kebutuhan dasar kan. Kebutuhan dasarnya itu adalah pangan, sandang dan papannya tentunya. Bagaimana tingkat kemampuan beli dalam sektor pengembangan pangan, ketersediaan pangan, dan kemudian juga kemampuan daya beli dan lain-lain. Nah, kalau kita hanya indikatornya Ramayana itu ya sangat prematur lah kita menganggap pasar Ramayana tutup terus kemudian daya beli kurang, enggak lah. Karena Kampar ini kan besar, pasar Ramayana itu hanya untuk Bangkinang gitu loh. Nah, berarti kan karena Bangkinang ini adalah daerah perkotaan dan penyangga ekonominya adalah mungkin hanya dari kegiatan pemerintahan sebagai ibu kota kabupaten, banyak pegawai negeri, banyak perkantoran, sehingga kegiatan ekonomi di Bangkinang itu tidak terlalu produktif. Justru yang produktif ya tadi saya bilang di daerah-daerah yang secara geografis tadi itu menyebar gitu loh.
Nah, dari menyebar karena wilayah Kampar yang begitu luas, maka ekonomi itu harus diuji tidak hanya dengan tutupnya Ramayana, tapi bagaimana kemampuan ya kalau secara ekonomi mungkin ya PDB ya, pendapatan domestik bruto ya, seperti itu yang tentu statistik telah mengukur itu dan meranking Kampar pada tingkat apa. Tapi secara awam kita mungkin melihat cukup berbangga lah keadaan mungkin busung lapar gitu-gitu kan terjadinya tidak terlalu terlihat gitu loh, tidak terlihat. Dan juga mungkin orang sakit, orang miskin dan lain. Bang, Tapi ya dari segi politiknya Bang, sekarang kan Kampar terjadi kekosongan wakil bupati pasca meninggalnya Bapak almarhum Haji Zainal. Nah, sekarang para pemangku politik di Kampar ini dipertanyakan nih Bang, komitmen untuk daerah gitu, karena ini adalah hak partai koalisi yang untuk mengajukan nama-nama yang untuk mengisi kekosongan wakil bupati. Abang melihat seperti apa nih Bang? ya ya kekosongan kan hanya di posisi wakil bupati ya, tapi kan tetap ada bupatinya. Artinya jika kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang visioner tadi kan sebenarnya tidak jadi hambatan karena bupatinya tetap ada toh gitu. Terus kemudian juga pada waktu itu juga didukung oleh koalisi partai yang cukup besar, kalau saya tidak salah ada 6 partai koalisi pendukung. Terus sekarang ada kekosongan wakil bupati. Ya secara aturan itu bisa diisi karena masih terdapat sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Karena kalau dalam undang-undang itu mengatakan jika masih ada sisa jabatan lebih 18 bulan dapat diisi dengan jabatan tersebut. Tapi ada mekanismenya tentu mekanisme politik. Nah ini yang bisa menentukan itu, yang bisa apakah akan ada pengisian kekosongan wakil bupati itu ya partai politik dengan political will-nya. Ya partai politik yang saya maksud partai politik pengusung pada waktu itu ada 6 partai dengan political will, dengan kesadaran bersama bahwa kita membutuhkan sosok wakil bupati yang akan mendampingi bupatinya untuk bekerja untuk rakyat, untuk masyarakat. Ya harusnya proses ini dilakukan lebih cepat dan lebih segera, karena mengingat masa jabatan juga sudah kalau nggak salah berakhir akan 2022 ya, bulan Mei tahun 2022. Ya ikuti prosedurnya, partai politik melakukan penjaringan dan mengambil sebuah kesepakatan, terus tentu mendapat rekomendasi dari pimpinan partai politik di tingkat nasional atau DPP di tingkat pusat, terus kemudian diparipurnakan dan dipilih. Ya karena sistem demokrasi di kita kan masih sistem perwakilan, ya itu domainnya atau kewenangannya ada di DPRD. Nah, jadi sekarang kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan, jika pengisian jabatan wakil bupati itu dianggap penting untuk mendampingi bupatinya bekerja untuk rakyatnya, bisa mendorong partai koalisi pengusung pada waktu itu untuk segera melakukan proses penjaringan dan pemilihan untuk itu. Nah, jadi dorongan itu oleh civil society, oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh muda, mahasiswa, bahwa harus ada dorongan bersama kepada partai politik bahwa kami butuh dan kami ingin ada wakil bupati. Mengenai siapa orangnya dan bagaimana figurnya itu kita serahkan saja kepada partai politik, karena tentu partai politik juga memiliki kualifikasi tertentu. Bang, terakhir Bang, untuk Kampar ke depannya Bang, Abang kan dulu juga mengikuti Pilkada 2017, cuman untuk Tuhan belum mengaminkanlah doa keluarga besar Dasril Apandi. Nah, Abang kan salah satu putra daerah Kampar yang mengais rezeki di Jakarta yang bisa dikatakan golongan tersukses. Nah, kira-kira Bang,
ke depan nih, soalnya nama abang nih muncul nih di Kampar sekarang nih, istilahnya Dasril ini maju ndak gitu, atau gimana sekarang? Soalnya kalau dilihat dari gerakan kemarin Lebaran 6 itu abang muncul gitu dari sumber-sumber netizen atau dari beberapa media yang kami lihat. Nah, ya apa itu sebuah gerakan untuk kode untuk 2022 itu gimana bang? Aduh, terlalu dalam nih pertanyaan Bung Hendy Domo ini. Saya sebagai putra Jati Kampar tentu aware ya, peduli dan sadar bahwa saya orang kampung, dan tentu saya juga sering pulang ke kampung melihat kondisi-kondisi yang ada. Dan dulu benar 2017 saya pernah ikut kontestasi tetapi belum berhasil. Tapi ya itu bagian dari proses, dan menjadi pengalaman bagi saya gitu loh. Nah, pengalaman bagi saya. Terus kemudian apa yang saya lakukan hari ini, contohnya saya mungkin hadir di beberapa event, terus kemudian hari ini dengan kecanggihan teknologi bahwa komunikasi itu sangat transparan, sangat terbuka. Itu tafsir saja saya pikir, tapi saya ada tafsir dari masing-masing orang yang melihat dan menyaksikan itu. Tapi saya contohnya hadir di perayaan Hari Raya 6 di Bangkinang. Itu kan rutinitas setiap tahun gitu loh. Ya tahun-tahun sebelumnya juga saya hadir kok gitu loh. Nah, tahun sebelumnya beberapa kali juga hadir, tapi karena suasana hari ini begini, mungkin ada tafsir atau ada interpretasi dari ya kawan-kawan. Kalau mungkin dimasukkan ke media sosial berarti dari netizen dan lain-lain, ya silakan aja, saya kembalikan silakan ke masyarakat seperti apa tafsirnya. Terus kemudian melihat ke depan, apakah ada keinginan kembali untuk ikut kontestasi. Tentu ketertundaan berhasil di 2017 itu, ya saya mungkin nggak mau dengan kata-kata kegagalan ya, Iya, betul. tapi ketertundaan, keberhasilan yang tertunda pada 2017 itu menjadi pengalaman bagi saya, dan tentu menjadi tunjuk ajar bagi saya untuk melangkah ke depan. Seperti harus berpikir lebih dalam, harus bertanya ke hati lebih dalam, sehingga pada waktunya akan dijawab ya atau tidak. Tapi kalau hari ini ditanyakan ya atau tidak, tentu jawaban itu belum ada, karena terlalu dini lah kita bicara kontestasi di 2022 atau di kapanpun gitu. Tapi saya sebagai orang Kampar melihat perubahan itu harus dilakukan oleh semua lapisan. Ya sependek kemampuan saya dan sekecil saya akan coba dengan, ya kalau tidak bisa melalui sistem yang ada berarti dengan kemampuan pribadi. Saya setidaknya di tingkat desa, di tanah kelahiran saya di Kampar Kiri, di Padang Sawah sana, dan saya ingin mengajak atau memperlihatkan bahwa kepedulian sosial, bahwa kebersamaan itu jauh lebih penting. Nah, jadi itu saya memulai dari hal yang kecil. Kalau lebih jauh, apakah kita harus menjadi bupati atau ikut kontestasi politik? Jawabannya tidak harus. Nah, tapi apakah itu merupakan salah satu pilihan? Ya itu merupakan salah satu pilihan. Tapi pilihan itu kan tidak satu-satunya. Gitu. Ya. Bang, ini kalau saya dengar-dengar nih dari pendukung abang 2017 ini, mereka berharap abang maju 2022 atau 2024. Bahkan tokoh-tokoh senior yang di Kampar pun pengen abang hadir ikut lagi nih dalam kontes pilkada Pilbub Kampar nanti. Tapi abang hadir, mereka minta abang Kampar 1 nih. Gimana bang? Harapannya seperti itu, gimana abang menanggapi? Tentu ucapan terima kasih ya kepada pihak-pihak yang memiliki persepsi ya. Saya pikir sih menganggapnya sebagai persepsi saja dulu. Memiliki persepsi seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Tapi kan persepsi ini harus aktualisasi ya, atau direalisasikan. Kalau direalisasikan itu kan ada proses. Ya prosesnya itu kan tidak semudah persepsi. Kalau persepsi itu kan seperti ini, kita bayangkan dan kita punya kesimpulan. Kalau aktualisasi atau realisasi itu kan ada proses politik, ada proses sosial di masyarakat,
dan juga ada dukungan finansial yang juga mungkin tidak kecil. Nah, jadi bagaimana ini bisa dikombinasikan gitu. Nah, kalau itu bisa terkombinasi dengan baik, ya tentu akan bisa menjadi apa ya, kekuatan ya, setidak-tidaknya kekuatan bersama, keinginan bersama antara masyarakat dengan saya, seandainya seperti itu. Karena tentu persepsi itu kan Kampar tidak hanya oleh berapa orang, setidaknya hampir 500.000 pemilih kalau nggak salah di Kampar itu. Dan itulah yang sebagai voters, sebagai pemilih yang menentukan. Tidak hanya petoko yang hadir sebagai ikon Kampar, tapi suara satu orang profesor, satu orang tokoh sama dengan satu orang masyarakat yang ada di kampung-kampung, di dusun-dusun, di kebun-kebun yang jauh di sana. Yang mana Kampar masih banyak daerah-daerah yang terisolir. Nah, jadi kalau ini sebagai persepsi oleh beberapa tokoh tadi ataupun kelompok, ya bagaimana persepsi ini bisa menjadi realisasi, ya harus dikembangkan gitu, dikembangkan bahwa jadi lingkungan terkecil lah, dimana mungkin di lingkungan tempat tinggal, terus mungkin dengan keluarga terdekat, dan sehingga nanti pada sebuah titik ya secara secara statistik kan bisa diuji persepsi itu apakah sudah menjadi kehendak masyarakat dalam bentuk survei. Kalau hari ini kan kalau hanya bicara 2-3 orang kan kita nggak bisa itu. Artinya permintaan seperti itu atau harapan itu biar aja berkembang tersendirinya ya Bang ya? Ya biar dengan sendirinya. Biar dengan sendirinya, dan saya yakin sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, ya kalau itu jalannya pasti akan dimudahkan. Amin. Pasti akan dimudahkan. Allah akan pasti memudahkan kalau itu jalannya. Tapi kalau itu tidak jalannya, berarti ya dengan sendirinya juga Allah tidak akan menunjukkan jalan itu. Gitu. Oke, Bang.